Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Nadirah Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lepas dari genggaman sang ayah, seorang bocah 5 tahun terseret banjir bandang di Desa Sipangi, Siunjam, Tapanuli Selatan. Korban ditemukan selamat terdampar di area persawahan. Sedang mandi bersama sang anak, seorang ibu hilang diterkam buaya di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara. Sering bikin onar dan merusak rumah, 6 anggota geng motor di Asahan ditangkap polisi. 5 pelaku ternyata masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Tingginya curah hujan pada Sabtu malam pekan lalu mengakibatkan 2 desa di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang diterjang banjir bandang. 4 rumah dan sebuah gereja rata dengan tanah. 4 orang warga dilaporkan meninggal dunia dan 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Pasca peristiwa banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam di Dusun 1 dan Dusun 2, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Pada hari Minggu pagi, warga yang terdampak banjir bandang berusaha mencari perlengkapan isi rumah yang terbawa banjir. Mereka juga mencari 2 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang, dari 6 korban hilang, 4 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selain korban meninggal dunia, banjir bandang juga menerjang 4 rumah warga dan sebuah gereja. 8 orang warga juga mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit di kawasan Pancur Batu. Seorang warga menyatakan rumah mereka rusak parah diterjang banjir. Salah satu anggota keluarga juga terpental karena terkena material banjir. Bapak mau lari pun keluar bingung karena gelap. Keluar pun tak sempat keluar karena harusnya dari pintu langsung diterjang gitu. Pas buka pintu langsung serang gitu. Kalau kedengar kerumu kan mungkin jaraknya udah dekat baru kedengaran kan gitu. Buka bapak pintu langsung ditendang gitu, tendang sama arus lah, batu atau lumpur gitu. Bapak terdampak ke belakang. Dari anggota keluarga kira-kira ada korban, Pak? Korban nggak ada 3 orang di rumah, 3-3-nya selamat. Yang sekarang ini mengalami luka-luka atau gimana? Luka-luka lecet-lecet sedikit lah, cuman trauma masih ada rasa trauma lah, ketakutan. Di sini ada berapa rumah, Pak? Di sini ada 3 rumah, deretan ini ada 3 rumah, mama sama bibi. Berarti ada berapa kepala keluarga? Kalau gua ada 3 keluarga. Selamat semua, Pak? 1 orang yang selamat. Meninggal. Ini sudah ditemukan, Pak? Sudah ditemukan, kemungkinan hari ini dibumikan di desa Lu. Banjir bandang juga menyebabkan jalur menuju Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang terputus akibat tertutup material banjir seperti batu dan batang pohon. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Sebelumnya banjir bandang juga menerjang 3 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Akibatnya 2 warga meninggal dunia, sedangkan 5 rumah hanyut terseret arus banjir bandang. Puluhan bangunan rumah dan fasilitas umum rusak berat akibat diterjang banjir bandang di Desa Sipangi, Siunjam, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan pada Sabtu dini hari pekan lalu. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi. Sebelumnya hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah Tapanuli Selatan pada Jumat petang 22 November. 2 orang warga setempat dilaporkan tewas terseret banjir. Kedua jenazah sudah diserahkan kepada keluarga. Sementara 3 korban lainnya yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Umum Pintu Padang, Tapanuli Selatan.
Banjir bandang dipicu oleh turunnya hujan deras yang mengakibatkan sungai Aek Siunjami meluap. Puluhan bangunan, rumah, dan fasilitas umum dilaporkan rusak berat dan ringan. 5 rumah warga juga hanyut terseret arus banjir bandang. Tadi malam hujan. Terus itu deras, hujannya deras kan udah lama. Dari jam berapa Bang hujan di sini? Paling jam 9. Dari jam 9 malam? Iya. Terus gimana? Datang airnya gimana, Bang? Tapi gimana bilangnya? Kita saat kejadian sedang apa? Saat kejadian Tidur? sedang tidur. Oh, iya. Karena dibangunin baru kita tahu. Besar air bah gitu datangnya, Pak. Udah gitu, Pak. Ada berapa rumah, Pak, yang ini? Ada dapat informasi kita? Tahu berapa tingkat yang ada 5 rumah yang habis. 5 yang habis. Untuk korban ada, Pak? 2 yang udah meninggal. 2 udah meninggal. Ada yang hilang lagi, Pak? Nggak ada lagi. Yang hanyut tadi malam yang hilang 5. Baru udah dapat 1 yang udah meninggal. Satu anak-anak. Satu anak. Selamat. Oh, berarti yang meninggal ini orang dewasa atau? Iya, ada satu. Ada satu. Untuk sementara waktu, warga korban banjir bandang ditampung di tenda posko BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada hari Minggu pagi, warga masih membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir di lingkungan permukiman mereka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Sempat terseret banjir bandang sejauh 300 meter dari rumahnya. Seorang bocah 5 tahun ditemukan selamat di persawahan Desa Sipange Siunjam, Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelumnya korban terlepas dari genggaman orang tuanya saat berupaya menyelamatkan diri. Banjir bandang yang menerjang Tapanuli Selatan menewaskan 2 orang warga serta merusak puluhan bangunan di 3 desa di 2 kecamatan di Tapanuli Selatan pada Sabtu dini hari. Saat kejadian, sejumlah warga sempat terseret akibat hantaman material yang menerjang rumah mereka. Satu di antara korban selamat adalah bocah laki-laki berusia 5 tahun bernama Rohim. Korban terlepas dari genggaman sang ayah Muhammad Ridwan saat berupaya menyelamatkan keluarganya dari derasnya banjir bandang. Dibantu warga, keluarga melakukan pencarian terhadap Rohim. Anak laki-laki itu akhirnya ditemukan di area persawahan 300 meter dari titik awal hilang. Dibilang Bang, udah tak bisa lagi bercerita Bang sebenarnya Bang. Ngeri kali Bang, banjir itu. Jadi nggak sempat lagi kami keluar Bang dari rumah itu kan. Anak saya pun terlepas dari pegangan saya kan. Saya pikir dia hanyut lah. Pokoknya memang Tuhan masih sayang sama dia Bang. Allah Bang. Iya Bang. Hanyut berapa jauh dia, Bang? Gak tahu saya posisi Bang, kurang lebih. Ditemukan di mana? Di sawah Bang. Di sawah ditemukan, Bang? Iya Bang. Oh. Itu kayak mana Bang kejadiannya? Kencang arusnya itu Bang? Kencang kalah Bang. Pas saat apa kita itu Bang? Pas arusnya itu masuk rumah kita? Kencang Bang, langsung masuk air itu Bang. Lumpur-lumpur itu, bukan air lagi Bang, lumpur. Lumpur deh? Iya Bang. Kita sedang tidur atau apa gimana itu? Kalau saya pada saat itu belum tidur Bang. Anak-anak sama istri udah tidur, saya bangun nih Bang. Kejadiannya jam berapa? Kalau kejadiannya nggak tahu saya Bang, jam saya lihat lagi Bang. Yang penting saya, anak-anak saya selamat Bang sama istri Bang. Ada sekitar jam 12 Bang? Ada lah Bang. Kalau ini si Ade ini dapatnya jam berapa Bang? Nggak tahu Bang, saya udah di rumah kakak ipar Bang. Nggak tahu jam berapa dia dapatnya kan. Sang bocah ditemukan dalam kondisi selamat meski mengalami luka ringan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Seorang ibu rumah tangga dilaporkan hilang diterkam buaya saat tengah beraktivitas di tepi sungai di Dusun 6 Lumban Hariaran, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara. Peristiwa naas itu disaksikan sang anak.
Tim gabungan BPBD dan Basarnas melakukan pencarian terhadap seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan hilang diterkam buaya. Kerumunan warga terlihat ramai di sekitar tepi sungai. Serangan buaya terhadap korban Ceni Nelly Simamura berusia 39 tahun, warga Dusun 6 Lumban Hariaran, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kuala Selatan, disaksikan anak kandungnya yang berusia 12 tahun. Saat kejadian, sang ibu dan anak itu sedang mandi bersama di tepi sungai. Sebelum kejadian, korban meminta diambilkan sabun, namun tiba-tiba seekor buaya menerkam korban dan menyeretnya ke tengah sungai. Sang anak kemudian berlari meminta bantuan, namun sang ibu tak kunjung ditemukan. Kepala desa setempat mengatakan saat tiba di lokasi, suami korban masih sempat melihat tangan istrinya berada di atas permukaan air. Namun belum sempat diberi pertolongan, tubuh korban tidak tampak lagi. Ibu itu datang ke pinggir sungai ini bersama anaknya. Iya, Pak. Ada anaknya yang kira-kira berumur 12 tahun, kelas 6 SD. Iya, Pak. Jadi si ibu ini mandi di sungai ini. Setelah mandi, nggak berapa lama, tapi jamnya di antara jam 18.30 sampai jam 19 kejadiannya itu. Jadi bersama anaknya mereka itu mandi di pinggir sungai ini. Setelah itu ibu ini mandi-mandi, baru anaknya disuruhnya ambil sabun dulu, kata si ibu ke anaknya. Anaknya itu datang ke atas tanggul ini mengambil sabun. Setelah berbalik badan lagi anaknya ini, dilihatnya mamanya udah diseret sama buaya. Setelah ditengok diseret, terus diputar-putarkan. Nah, begitu ditengok anaknya tak bisa ditolongnya, dia berlari untuk memanggil orang tuanya, bapaknya. Jadi sempat lagi datang sama orang tuanya dia. Begitu sampai ke orang tuanya, sampai ke pinggir sungai ini, masih nampaknya lagi tangan si ibu ini masih nampak sebentar. Tapi begitu nampak sebentar, terus benam, tak nampak lagi sampai saat ini. Ini pencarian mayat seorang warga, mama dari seorang anak, yang mana pada 20 sore dia mandi di pinggir sungai. Kemudian beliau terkam buaya. Lalu setelah terkam, putar buaya hilang sampai saat ini. Belum lagi ditemukan. Untuk pencarian kita dilakukan berapa jauh gitu, Pak Kabar? Setelah kami mendapat informasi, keesok harinya pagi kami sudah turun mencari bersama Basarnas. Setelah kami sisir kiri dan kanan, mencapai 5 mil, juga belum ditemukan. Untuk kendala sendiri, Pak Kaban? Kendala sendiri di lapangan, memang air agak besar, kan? Tetapi kita tidak bisa menduga apakah ibu ini sudah dimakan buaya tersebut atau bagaimana. Kalau dikatakan hanyut, itu belum tentu hanyut karena tidak ditemukan sama sekali. Berarti udah berapa hari, Pak, pencariannya? Pencarian sudah 2 hari sama hari ini. Namun belum. Terkait peristiwa ini, tim gabungan BPBD menyatakan kendala terbesar pencarian korban adalah derasnya arus dan ketinggian air sungai. Petugas gabungan memusatkan pencarian dalam radius sekitar 5 mil dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu Utara.